Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa ya, haleluya. Syukur kita sudah masuk di Rabu kedua untuk tahun yang baru ini. Dan saya diberkati Tuhan dengan resolusi yang baru untuk tahun ini. Salah satu yang saya sampaikan di dalam pergumulan saya dengan Tuhan, saya ingin memulai sesuatu yang baru tahun ini, juga ingin lebih serius di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya memulai kembali membaca dari kitab Kejadian, mulai dari awal tahun, ya sekarang baru sampai pasal 30-an kira-kira seperti itu. Saya sangat diberkati ketika kita kembali membaca firman Tuhan, ayat demi ayat, pasal demi pasal. Ada banyak pencerahan yang Tuhan beri. Ada banyak hal yang kita dulu sudah biasa baca, tapi Tuhan ingatkan lagi, oh luar biasa. Hari ini saya akan bagikan satu rema yang saya terima dari pembacaan perenungan firman Tuhan di tahun yang baru ini. Saya akan berikan judul ataupun tema renungan pada malam hari ini, yaitu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya ambil dari kitab Kejadian, pasal yang ke-18. Saya akan bacakan secara cepat ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Ini ayat-ayat yang sudah sering kita dengar. Saya akan ulangi buat kita sekalian malam hari ini. Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kau ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abram kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi, ya jadi ini dadi ini yogurt dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu? Tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau dan pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan, seperti saya katakan tadi, saya berikan judul ataupun tema, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, diambil dari ayat yang ke-14 tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pendoa di tempat ini, Allah ingin agar kita mengetahui, Allah ingin agar kita mengerti bahwa Ia berkuasa
melaksanakan apa yang ia janjikan kepada setiap umatnya. Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa dia akan memberikan keturunan, bahkan dikatakan keturunannya akan tidak terhitung seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Kalau ada yang bisa menghitung berarti keturunanmu bisa ada yang menghitung. Tapi persoalannya ketika Tuhan menjanjikan itu, mereka sudah tua. Abraham sendiri ketika baru dipanggil dari kampung halamannya sudah berusia 75 tahun. Selisih umur dengan Sarah kira-kira 10 tahun. Dan ketika peristiwa ini terjadi, ini adalah 1 tahun terakhir di mana tahun depan yang dinubuatkan bahwa mereka akan memiliki anak, itu usia Abraham sudah 99 tahun. Dan Sarah sudah hampir 90 tahun dan dia sudah mati haid. Artinya bahwa sudah menopause, sudah tidak memproduksi lagi sel telur dari indung telurnya. Tidak bisa lagi secara manusia melahirkan keturunan. Ini persoalannya. Nah, jadi ada satu bagian yang penting ketika para tamu Abraham itu datang, ya kan? Di depan pohon rumahnya itu, kemah itu ada pohon tarbantin. Abraham tahu bahwa ini orang yang harus dihormati. Dia menyambut dengan begitu rupa. Dia menyiapkan air untuk membasuh kaki. Dia menyiapkan roti untuk dihidangkan. Dia mengambil anak lembu yang baik, dikatakan yang dagingnya empuk. Bujangnya suruh ngolah, terus kemudian disajikan. Ketika menghargai, menghormati tamu dengan begitu rupa, ternyata tamu ini adalah juga utusan Tuhan. Yang notabene mereka adalah para malaikat yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan nubuatan kepada Abraham dan Sarah. Dan kita tahu bahwa di sini Sarah itu nggak ada bersama dengan mereka. Ini mereka berada di depan kemah. Sedangkan Sarah ada di dalam kemah di belakang, dekat kemah belakang. Tapi dia mendengarkan apa yang dipercakapkan antara Abraham dengan para tamu ini. Dan para tamu ini ternyata kalau kita melihat di kelanjutannya, mereka adalah para malaikat yang menunggang balikan Sodom dan Gomora. Mereka singgah dulu di Abraham ini. Apa yang disampaikan bahwa, mana Sarah istrimu? Ada di dalam. Terus akhirnya disampaikan bahwa tahun depan seperti waktu sekarang, dia akan melahirkan anak laki-laki. Begitu mendengar seperti itu dikatakan apa? Sarah tertawa. Tertawa apa ini? Tertawa nggak enak. Tertawa nggak percaya kalau hal itu terjadi. Mungkin kita bisa memberikan penilaian yang nggak baik kepada Sarah. Loh ini loh para malaikat, ini loh utusan Tuhan. Ngomong yang benar, kok kamu malah mentertawakan. Tapi secara manusia sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sarah itu manusiawi. Secara pikiran manusia memang benar. Karena apa? Kalau orang belum punya anak, tapi dia masih terjadi datang bulan, peluang untuk dia punya anak masih ada. Ini persoalannya. Dia sadar dengan pikirannya sebagai manusia, dilihat dari sisi kedokteran, dia nggak akan punya anak lagi, sudah lewat masa itu. Sehingga dia hanya tertawa. Tidak percaya. Maka dikatakan, ditegur dia. Tuh kamu malah ketawa. Enggak, aku enggak ketawa. Benar, kamu memang ketawa kok. Ya, kira begitu. Nah artinya apa? Ketika Sarah ingkar, ketika dia menutupi kesalahannya, dia ditegur. Loh kamu kok malah ketawa? Dia takut. Dia takut. Wah, dia akhirnya berubah pikiran. Enggak, aku enggak ketawa kok. Maksudnya apa? Dia sadar bahwa dia enggak boleh menerima respon pesan dari Tuhan itu dianggap sepele. Akhirnya ada satu perubahan di dalam diri dia yang akhirnya sebenarnya dia percaya bahwa tahun depan seperti apa yang dinubuatkan dia akan memperoleh anak. Walaupun awalnya dia enggak percaya. Ini satu hal yang luar biasa. Nah oleh karena itu Bapak Saudara, kita mungkin bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh Sarah.
Ada banyak kali kita mengalami kekecewaan. Ada banyak kali kita menunggu. Ada banyak kali kita merasa bahwa Tuhan terlalu lambat untuk menolong kita. Ada saatnya kita merasa bahwa Tuhan terlalu jauh. Tahun lalu loh Tuhan saya tunggu. Saya yakin Tuhan pasti kasih saya. Tapi lewat Tuhan 2020. Sekarang udah 2021. Mungkin ini sudah kita tunggu dari tahun-tahun sebelumnya. Apapun itu persoalan kita. Pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, apapun. Pasangan hidup. Atau mungkin mengalami sakit. Kepingin sembuh, sudah menahun belum sembuh. Tuhan tolong, saya percaya tahun ini akan sembuh. Lewat belum sembuh. Lama-lama kita bisa putus asa. Kita bisa kehilangan pengharapan. Kita kecewa dengan berbagai upaya yang sudah kita lakukan. Mulai dari kita bersemangat menggebu-gebu. Sampai biasa-biasa kehabisan tenaga. Sampai kita loyo. Sampai akhirnya kita kecewa. Dan tidak berharap lagi. Kemudian kita sudah tidak mendoakan itu lagi. Sudah. Ya apa yang mau diandalkan. Apa yang mau saya harapkan. Sudahlah. Kira-kira itu juga yang dialami oleh Sarah. Karena apa? Dia mendengar bahwa dia akan menerima anak itu sudah sekian tahun yang lalu. Masih cukup muda dia. Tapi sekarang sudah lanjut usianya. Sudah lewat masa untuk dia melahirkan anak. Itu pesan muncul lagi. Jadi saya katakan bahwa secara manusia memang akal pikiran manusia masuk akal. Kalau Sarah tertawa, kalau Sarah nggak percaya dan seterusnya pada awalnya. Karena memang secara manusia tidak mungkin. Nah, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mari kiranya kita diteguhkan kembali. Kiranya kita diberikan pengharapan kembali. Kalau sampai hari ini masih ada persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan doa kita yang belum dijawab. Kita mengharapkan pertolongan, belum mendapat pertolongan daripada Tuhan. Masih ada harapan. Firman Tuhan malam hari meneguhkan saya secara pribadi. Bahwa apapun yang sampai hari ini belum Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Percaya. Kalau itu adalah janji Tuhan. Gak akan kemana orang bilang. Hanya masalah waktu. Percayalah kalau ini Sarah sudah dapat peneguhan. Tahun depan sudah bisa bayangkan. Proses ini bukan setahun 2 tahun. Lebih dari 10 tahun. Kita ingat Yusuf ketika dia bermimpi. 13 tahun kemudian baru mimpi itu terwujud. Kita ingat Daud. Dia diurapi jadi raja. Dia nggak langsung jadi raja. 13 tahun kemudian dia baru jadi raja. Jadi nggak ada sesuatu yang salah di sana. Bukan keliru. Tuhan semua sudah merancangkan dalam waktunya. Seperti juga Abraham dan Sarah ini. Dia menjanjikan bukan dalam waktu setahun 2 tahun. Lebih dari 10 tahun. Tapi itu akan terjadi dan ini adalah tahun terakhir, tahun depan akan terjadi. Luar biasa. Dan kita lihat bahwa pada akhirnya memang terjadi. Tahun depan Sarah melahirkan seorang anak dan seterusnya kalau lihat di dalam pasal-pasal berikutnya. Artinya adalah apa? Di dalam pertanyaan tadi ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Di dalam bahasa aslinya disebutkan bahwa adakah sesuatu yang terlalu luar biasa untuk Tuhan? Artinya apa di sini? Adakah sesuatu yang terlalu rahasia sehingga itu lolos dari pengetahuannya Tuhan? Ada enggak? Enggak ada. Pasti semua dalam pengetahuannya Tuhan. Bukan berarti waduh luput ini. Enggak ada. Jadi artinya adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang terlalu luar biasa. Apakah ada yang terlalu sulit buat Tuhan? Enggak ada. Semuanya bisa Tuhan lakukan. Sama seperti Sarah yang secara manusia sudah tidak mungkin melahirkan anak. Karena memang indung telurnya sudah stop produksi.
sudah expired, menopause, tidak ada sel telur lagi yang dihasilkan di sana. Secara manusia tidak mungkin punya anak. Sulit secara manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sulit. Bisa, namanya Tuhan. Ini yang perlu kita imani, percayai bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Oleh karena itu mari kita semakin bersungguh-sungguh di tahun yang baru ini. Apapun yang akan kita hadapi ke depan, kita nggak pernah tahu di tahun ini. Apapun yang akan menjadi tantangan, kendala, segala macamnya di depan kita yang kita nggak tahu. Percayalah, termasuk berbagai macam hal yang menjadi pokok-pokok doa kita. Yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Bahwa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yakini, bos, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya tambahkan 1 dan 2 hal yang lain yang berkaitan dengan ayat ini adalah di dalam kitab Perjanjian Baru, ingat ketika malaikat Tuhan datang menemui Maria, memberitahukan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, yaitu Yesus. Itu mustahil secara manusia. Bagaimana mungkin dan seterusnya. Tapi dikatakan di sana pun apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di dalam Lukas 1 ayat 37. Kemudian kalau kita ingat di dalam Injil Matius, orang muda yang kaya. Kemudian Yesus mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Orang terbelalak semua. Apa ini? Jadi siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Secara manusia gak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Jadi mari kita yakin sesuai dengan firman Tuhan, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saat ini kita merasa bahwa buntu ini, deadlock ini, udah gak ada solusi ini, selesai sampai di sini, enggak. Kalau itu Tuhan yang janjikan, pasti. Kita imani, kita percaya, apapun persoalan pribadi kita, mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih kalau Engkau sudah memperkatakan firman kepada kami, untuk kami bersungguh-sungguh sesuai dengan firman-Mu, bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Biarlah kami semakin bersungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami nyatakan iman percaya kami melalui perbuatan-perbuatan kami. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan dalam kehidupan kami, persoalan, masalah yang perlu kami mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menyatakan. Kalau tahun lalu kami belum mendapatkan, dengan iman kami percaya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Biarlah itu jadi bagi kami tahun ini Tuhan. Kami menyerahkan apapun pergumulan setiap umat-Mu, baik yang ada di gedung gereja ini, baik mereka yang semua berada di rumah-rumah. Berkat Tuhan turun di atas setiap anak-anak-Mu, agar apa yang menjadi persoalan kami, kerinduan kami mohon pertolongan Tuhan, biar itu Tuhan menunjukkan belas kasihan-Mu, Tuhan yang menggenapi janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan selalu memberi yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.